Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan ganjil genap di Kota Bogor ditujukan untuk mengurangi mobilitas warga baik dari luar kota maupun di dalam Kota Bogor. Namun, setiap kebijakan harus dievaluasi. Mari kita pelajari data-data di Kota Bogor terkait dengan kebijakan ganjil genap di Kota Bogor. Kalau kita lihat, data menunjukkan bahwa jumlah mobil yang masuk ke Kota Bogor menurun. Ini diambil dari exit tol Baranang Siang dibandingkan sebelum dan setelah genap ganjil. Kita lihat misalnya dari hari Jumat tanggal 5 Februari dibandingkan hari Jumat tanggal 12 Februari, maka kita lihat ada penurunan sekitar 34% mobil yang masuk Kota Bogor. Kemudian kalau kita lihat hari Sabtunya, dari hari Sabtu tanggal 30, hari Sabtu tanggal 6, dan hari Sabtu tanggal 13, ya artinya 2 kali pemberlakuan genap ganjil, mobil yang masuk ke Kota Bogor berkurang 28%. Dan ini kalau kita lihat hari Minggunya. Jadi dari 2 pemberlakuan genap ganjil di akhir minggu, kita lihat turun 29,5%. Dan ada sekitar 16.116 unit motor dan 10.885 mobil yang diputar balik di semua pos. Ini data dari arus mobil yang masuk ke Kota Bogor. Kemudian kalau kita lihat kerumunan-kerumunan di Kota Bogor, ini berdasarkan data yang dikumpulkan oleh wilayah, oleh para camat, lurah, dan petugas di wilayah. Kita lihat kalau kita identifikasi, kalau kita lakukan pemetaan, di seluruh Kota Bogor terjadi penurunan titik kerumunan dan mobilitas penduduk. Kita lihat turunnya bervariasi, Bogor Barat 71%, Bogor Tengah 44%, Bogor Timur 44, Tanah Sareal 37,93, dan Bogor Selatan kerumunan berkurang 30%. Jadi kalau kita lihat di sini, ganjil genap berhasil menurunkan tidak saja arus mobil yang masuk ke Kota Bogor, tapi juga mobilitas di dalam Kota Bogor. Nah, apakah kemudian pengurangan mobilitas itu berdampak pada lonjakan atau tren kasus COVID-19? Ini datanya. Dari 30 Januari sampai 15 Februari. Ini adalah kasus positif COVID-19 pada tanggal 30 Januari, angkanya 141, terus naik. Dan puncaknya adalah pada tanggal 6 Februari, 187 per hari. Dan kita lihat sejak tanggal 6 Februari, kasus positif COVID-19 menurun. Hingga di tanggal 15 Februari, kasus positif COVID-19 di Kota Bogor 105 per hari. Jadi bisa terlihat dengan jelas terjadi penurunan yang tidak pernah terjadi selama masa pandemi di Kota Bogor. Penting juga untuk melihat tren dari bed occupancy ratio atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di Kota Bogor. Data menunjukkan bahwa puncaknya ada pada tanggal 12 Januari 88%. Jauh di atas ambang batas WHO yang 60%. Tetapi kemudian terjadi tren menurun setelah ada pemberlakuan PPKM Mikro, penambahan ruang isolasi dan tempat tidur, dan tentunya kebijakan genap ganjil. Kita lihat angkanya menurun, ya, terus menurun, dan bahkan pada tanggal 16 Februari ada di angka terendah di bawah ambang batas WHO yaitu 47,8%. Dan kalau kita lihat, ya, penyebab utama di Kota Bogor selama ini adalah klaster keluarga. Nomor 2 adalah luar kota. Jadi penting untuk melihat bagaimana tren dari kasus positif di lingkungan keluarga. Data menunjukkan bahwa terjadi juga penurunan klaster keluarga. Ini antara tanggal 1 sampai 7 Februari, ini 8 sampai 14 Februari, ini di masa ganjil genap diberlakukan. Ini jumlah keluarga yang terkena dan ini jumlah kasus yang terkena. Terlihat ada penurunan di sini. Jadi klaster keluarga menurun selama diberlakukannya ganjil genap di Kota Bogor. Namun tentunya kita perlu melihat juga data-data dari dimensi ekonomi. Ya, jadi kita perlu untuk menyimbangkan antara dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi. Di bidang ekonomi kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan omset restoran di Kota Bogor. Ini berdasarkan laporan di lapangan teman-teman dari PHRI, pemantauannya. Omset restoran turun sekitar 45%, kemudian wisatawan di beberapa titik di Kota Bogor juga turunnya antara 30 sampai 60%. Dan kalau kita lihat tingkat hunian hotel di Kota Bogor, angkanya seperti ini. Ya memang
kalau kita lihat agak fluktuatif dan tidak bisa mengindikasikan sesuatu yang kuat. Dari Jumat tanggal 5 Februari dibandingkan kemudian Jumat depannya tanggal 12 terlihat malah naik sedikit. Baru kemudian di hari Sabtunya kita bandingkan di dua masa pemberlakuan ganjil genap antara tanggal 30 Januari, 6 Februari sampai 13 Februari, angkanya pertama turun sedikit, di ganjil genap kedua malah naik 5%. Dan di hari Minggu, ya memang tidak banyak orang yang menginap dari Minggu ke Senin, tapi kita lihat angkanya juga turun sedikit ya. Jadi kalau kita lihat dari tingkat hunian hotel, angkanya fluktuatif dan kelihatannya masih mencari format ya, menyesuaikan. Dia tidak bisa dikatakan memberikan dampak signifikan. Namun kalau kita lihat pengunjung di mal, terlihat jelas ada penurunan di sini. Ini beberapa mal di Kota Bogor menunjukkan data yang sama, terjadi penurunan ada yang 33%, 14%, 25% sampai 13% ya. Dan penting juga untuk melihat bagaimana tren di pasar. Data-data menunjukkan bahwa di pasar juga terjadi penurunan pengunjung pasar. Pasar kering 50% turunnya, pasar basah antara 20 sampai 30%, dan fashion atau garment ya, atau pakaian ini turunnya 50% di beberapa pasar yang disurvei di Kota Bogor. Dari paparan data yang saya sampaikan tadi, terlihat bahwa kebijakan ganjil genap dan PPKM di skala mikro telah memberikan dampak bagi pertama pengurangan mobilitas dan kerumunan warga di Kota Bogor, yang kedua menahan laju positif COVID-19 di Kota Bogor. Namun demikian, data-data ini juga menunjukkan bahwa di bidang ekonomi beberapa sektor terdampak seperti pasar, hotel, mal, dan restoran. Karena itu, Satgas COVID-19 Kota Bogor bersama Forkopimda menyepakati bahwa kebijakan ganjil genap dilanjutkan dengan pembatasan berlaku pada hari Sabtu dan hari Minggu antara jam 9 pagi sampai jam 18.00. Artinya, unit ekonomi dan warga masih bisa beraktivitas pada pagi hari dan malam hari. Sehingga diharapkan sektor ekonomi akan terus bisa berjalan. Satgas COVID-19 di Kota Bogor insya Allah akan terus mengevaluasi dari data-data atas kebijakan yang diberlakukan. Sehingga seluruh kebijakan efektif dan tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.